Kami para Limor, keluarga erat pencak silat langkah menghimpun raga, mengucapkan salam santun untuk semuanya, salam silaturahim untuk semuanya praktisi bela diri Indonesia dan semuanya perguruan-perguruan yang ada di Indonesia, diantaranya PSHT, Perisai Diri, Merpati Putih, dan lain sebagainya, semuanya yang ada di Indonesia. Kami ucapkan salam santun silaturahim dari kami para Limor, keluarga erat pencak silat langkah menghimpun raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya kalau untuk kali ini? Tapi sebelumnya nih ya, gimana Mon? Kalian yang udah kenal sama Livia nih ya, mungkin udah tahu sebelum-sebelumnya video-video Livia kontennya apa. Dan untuk kali ini kontennya mungkin agak beda tapi nyambung karena emang bersangkutan dengan ilmu bela diri atau pencak silat yang lagi heboh saat ini ya di Indonesia, bahkan udah sampai ke mancanegara. Tapi jangan lupa ya kalian semua sama aku Monalisa nama panjangku adalah Monalisa umurku 2 tahun 9 bulan bukan naik-naik tapi bohong. udah jangan ikutan ngomong Mona. Ya udah, itu sekecilnya ngerecokin aja ya. Dan untuk kali ini jangan lupa apa Mon tadi? Tutul ya, tekan like jika suka, tekan subscribe, tutul loncengnya biar bisa ngikutin video berikutnya. Oke deh. Dan untuk kali ini kami keluarga erat pencak silat atau para Limor nih di sini ini nggak bisa ngumpul semua karena sibuk kerja, dan ini pun waktunya terbatas, mau masuk malam juga ya. Dan untuk kali ini nih Livia di sini akan membahas soal pengalamannya Livia. Tapi di sini itu Livia terangkan buat semuanya pengalaman Livia yang dulu-dulu ini mungkin bisa dijadikan perbandingan atau mungkin bisa dipikirkan itu real apa enggak, atau Livianya sekedar bohong-bohong aja. Nah, Livia yang sering dijulukin beberapa orang, banyakan orang itu mantan preman perempuan. Tapi sebenarnya sih ya, jujur lebih seneng dibilang mantan pengamen jalanan. Tapi itu masa lalu. Livia sadar bahwa Livia ini banyak dosa. Kalaupun mereka menganggap Livia itu mantan preman, ya nggak apa-apalah. Mudah-mudahan sekarang ya ingin bersama-sama keluarga erat pencak silat hijrah menuju kebaikan. Mudah-mudahan doain ya semuanya. Dan kalaupun masih ada nih, kadang masih ada nih Livia masih dibilang preman, masih dikatain preman hanya karena mengendarai king loh. Padahal cuma sekedar mengendarai king aja masih dibilang preman. Enggak deh, enggak zaman sekarang ya, komunitas king mudah-mudahan enggak ada itu oknum-oknum yang jadi preman ya. Dan di sini sekarang buat kalian semua Livia akan menjelaskan dulu sebelumnya tujuannya mengikuti pencak silat bagus banget, apalagi wanita ya zaman sekarang. Dan di sini di silat langkah pencak silat langkah menghimpun raga itu tujuannya ada 5. Yang pertama, berusaha menjadi atau membina pribadi yang lebih baik lagi. Membina pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan berjiwa kemanusiaan. Dan yang kedua, tujuannya silaturahim,
mempererat tali silaturahim, mempererat tali persaudaraan antar teman baru, murid baru, dan semuanya. Makin banyak saudara, makin banyak ilmu dan rezeki yang kita dapat, ya kan? Dan yang ketiga adalah olahraga. Yang keempat, bela diri jika terzolimi. Yang kelima, membela yang terzolimi semampu dan kekuatan ilmu yang kita miliki. Dan buat kalian paham kan tujuannya sebenarnya itu. Nah, karena pengalamannya Livia dulu, karena sering minggatan di keluarga, aduh pokoknya dicap jelek deh. Maaf ya untuk kakak-kakak semuanya yang aku sayang. Mungkin dulunya Livia mencoreng nama baik keluarga. Nah, itulah karena pengalamannya Livia yang sering minggatan, jalan jauh dari Banyuwangi ke Jakarta, bawa gitar nih, ngamen, ya kan, dari kota ke kota sampai akhirnya ke Jakarta. Ya sesekali numpang di kota nih dari Surabaya atau apa gimana ya itu dengan bawa gitar nggak bayar. Akhirnya sampai ke Jakarta. Dan itu mulai dari sekolah Livia itu bandel gitu. Jangan ditiru adik-adik semuanya, dan semuanya yang masih muda-muda jangan meniru yang masih sekolah ya. Lihat belajar. Nah, karena Livia itu dulunya bandel dan hidup di jalanan, apalagi di Jakarta lebih kejam dari apa? Jakarta lebih kejam dari apa? Ibu tiri. Jakarta lebih kejam dari ibu tiri, ganas banget di situ. Banyak banget pertikaian terjadi, banyak banget tawuran. Nah, disitulah Livia mengalami semuanya ya. Sebenarnya Livia itu sering mengalami di zolimi, tapi alhamdulillah ya, sampai saat ini Livia selamat. Dan diantaranya juga beberapa kali dikeroyok. Nah, itu dia. Livia mau cerita nih di sini. Kenapa? Karena ada kaitannya sama yang gempar saat ini, yaitu suatu perguruan yang ada di Lampung ya. Kayaknya Lampung kalau nggak salah. Di Lampung, tahu nggak sih perguruan yang lagi gempar? Kamu kan tinggal di Lampung nih. Sekarang dia merantau di sini nih. Baru berapa bulan aja di sini ya. Itu pernah dengar nggak perguruan itu? Nggak pernah dengar malah. Nggak pernah ya. Setelah dengernya pas lagi viral ya. Dia di YouTube. Oke. Nah di sini nggak ada niatan kami untuk mendompleng nama baik, mendompleng nama Cynthia Chandrana, yang nggak ada. Maaf kata Livia jelek-jelek gini dulu lebih dahulu masuk TV daripada Cynthia. Livia lebih dulu masuk di TV daripada Cynthia. Jadi Livia di sini nggak cari nama. Livia itu mantan MC, mantan presenter TVRI Bali. Itu udah tahun lalu, tahun dimana Livia itu kurang lebih tahun 1999. Itu Livia sampai 2001-an itu udah masuk TV. Terus akhirnya berlanjut masuk RCTI di acara Unik. Terus berlanjut 2 kali di acara Unik tuh. Terus Livia juga ada ya di channelnya YouTube juga, Livia Impersonate of Many Karakter Suara. Livia Impersonate ya, itu di Goso. Itu dicari ya. Atau tekan Livia Segudang Bakat, nanti kadang muncul tuh di situ. Ya, acara Goso di situ. Di Net TV juga ada, dan beberapa kali lah, gak usah disebutin ya. Intinya kami tidak mendompleng, kami tidak mencari nama. Niat kami untuk ini menyadarkan buat semuanya, yuk kita sama-sama menjunjung tinggi kejujuran, gitu. Apalagi mengatasnamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ada kaitannya dengan kami. Saya pesilat, ya kan? Justru dengan pengalaman saya di masa lalu yang
pahit banget, yang keras banget, itulah yang membuat Livia mendirikan pencaksilat langkah menghimpun ragat pada tahun 1997. Lama kan? Tapi lebih lama PSHT dan lain-lainnya lah ya. Tapi di situ Livia niatnya karena pengalaman-pengalaman pahit Livia mendirikan itu perguruan pencaksilat ini, dibantu oleh Papa Livia dan guru-guru lainnya. Papa Livia itu juga di sini bela diri juga. Mungkin kalian ada yang tahu Papa Livia ya sering banget di layar lebar dulunya waktu Livia masih kecil ya kan, dan juga main di sinetron Misteri Gunung Merapi sebagai Kiai Basari berjubah hijau yang tasbihnya panjang tuh. Itu kan biasanya ada 4 orang tuh ratusan episode itu ya, si Misteri Gunung Merapi. Mungkin kalian ada yang tahu, banyak mungkin yang tahu sebagai Kiai Basari. Dan di situ punya bekal bela diri juga beliau. Dan di sini Livia, menurut Livia pribadi ya, menurut kita ya semuanya ya, menurut kita ada yang ngaku katanya nih, sebelum cerita nih ya, ceritanya Livia dikeroyok ini, ada yang ngaku katanya pihak sana timnya salah satunya ada yang kuat ngangkat 300 kg setiap hari latihannya. Wow, hebat ya? Hebat. Kita pun ngakuin hebat. Tapi yang nggak tahu ya, kalau dipikir-pikir nih kan banyak pro dan kontra. Atlet angkat besi aja kuat 170 kg kurang lebih. Ya. Tapi kalau umpamanya 300 kg yang itu sekaligus apa enggak ya? Nah, itu yang jadi tanda tanya. Nah, kalau ngomongin soal 300 kg, kalian aja yang kecil-kecil kuat ya tiap hari ya? Kuat. Bahkan lebih ya. 600 kg. Rata-rata ya 600 kg saat kerja. Saat kerja. Karena ini pekerjaannya itu helper tukang potong. Jadi ini juga udah bisa motong bahan itu kan tiap hari ngangkatin gulungan bahan ya. Nah, itu jangan salah 600 kg malah tiap harinya. Tapi dicicil. Jadi kalau umpamanya dicicil nih 2 kali angkat yang 25 kali, rata-rata 25 kali 2 kali kan 50 nih. Kalian kuat ya sampai bolak-balik gitu ya. Dihitung-hitung itu di total 600 kg dalam sehari itu. Kadang lembur soalnya. Nah, ada lagi yang kuat nih. Saudara kita nih. Mas, sini jangan malu-malu mas. Nah, itu 100 kg dia sekali angkat. Nah, mungkin banyak yang bisa lebih dari itu, masuk akal gitu loh. Nah, dan untuk di sini nih sekali lagi nggak ada niatan menghujat, nggak ada niatan menghina perguruan tersebut, karena saya pun juga mengikuti waktu lalu tuh bangga banget. Wah, ini keren banget nih bisa mewakili para wanita nih, orang hebat seperti ini, seperti Cynthia Chandranaya, kecepatannya, ketangkasannya. Nah itu kan, tapi kan akhirnya makin sini kan wow gitu ya kan, banyak yang merasa nggak masuk akal gitu, yang katanya juga melawan 200 orang. Ya mungkin bisa percaya, mungkin ya. Sekarang begini ya, maaf Livia terangkan, ada sepengetahuan Livia ya, maaf buat kalian umat muslim, mungkin ustadz yang lebih paham, kalau salah Livia ditegur ya. Sepengetahuan Livia nih,
Ada 5 golongan yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mukjizat yang diberikan kepada para rasul, nabi, ya kan? Yang kedua adalah karomah yang diberikan kepada para wali. Yang ketiga adalah maunah bagi mereka-mereka nih, mungkin saat ini masih banyak maunah nih yang mereka-mereka tawadu atau mungkin taat mengerjakan semua yang diwajibkan dan mungkin sunah-sunahnya apa nggak atau sholat malam atau zikir ataupun apa ya kan yang beriman lah mukmin atau apa itu mungkin bisa jadi diberikan kelebihan. Yang keempat istidrot. Nah istidrot ini bagi mereka walaupun dia bukan Islam diberikan kelebihan, ataupun mungkin Islam nggak pernah sholat tapi diberikan kelebihan, dilulu sama Gusti Allah, dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Nih kamu walaupun gak nyembah aku, kata Allah gitu ya, kamu aku kasih kelebihan, dilulu dulu nih. Apa tuh dilulu? Ya seperti itu. Dan yang kelima kalau nggak salah itu irhas atau harfi, itu kelebihan dari kecil, mungkin bisa jadi turunan atau bagaimana, ya Allah alam bisawab, kita nggak tahu. Mungkin kalau memang benar Cynthia hebat, gurunya masternya hebat, itu karena maunah atau karena salah satu kelebihan golongan ini yang diberikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin bisa jadi. Tapi kan di sini kita pengen membahas soal menegakkan kejujuran, kalau emang iya dibuktikan dan tanpa editan. Mungkin mereka mengakui memang iya ada editan, tapi di sini diterangkan kalau semua yang dilakukan nonjok durian sampai pecah alas batunya ya, di batu kalinya, atau handstand 1 jari, atau push up 1 jari, itu semua ya yang mecahin tembok beton sampai pecah retak itu tanpa editan, katanya real katanya ya. Terus yang paling hebat nih, menghindari peluru. Menghindari peluru kayaknya itu kecepatannya melebihi kilat apa nggak salah ya. Nah ya ini Livia itu banyak tahu karena memang masih lihat, masih ngikutin. Kadang banyak juga konten-kontennya YouTuber, konten-kontennya Mas Heri Pras, konten-kontennya Beniosa, konten-kontennya siapa ya di sini ya, itu Livia ikutin juga. Oh ini perkembangannya begini, dan bukan hanya di sini. Dulu aku salut banget. Nah mungkin lebih salut lagi kalau Cynthia memang benar-benar itu menunjukkan kebenarannya. Nah nih Livia dulu pernah pengalaman karena bolosan. Ingat jangan ditiru. Karena bolosan pernah dikalungin celurit nih waktu SMA. Waktu SMA itu Livia bolos sekolah, itu rajin bolosnya. Nah waktu SMA itu di Malang, tapi kejadiannya bukan di Jakarta ya. Karena Livia itu sekolahnya 2 sekolahan, 2 kota. SD 2 sekolahan 2 kota, SMP 2 sekolahan 2 kota, SMA pun 2 sekolahan 2 kota. Nah ini kejadiannya waktu bolos sekolah di Malang. Itu pun pernah dikalungin celurit ya, niat dia orang mabok yang niat menjolimi Livia, ingin menidulin Livia, tapi alhamdulillah Allah, dan mungkin memang waktunya Livia selamat saat itu. Ceritanya nggak usah itu karena itu nggak dikeroyok ya, tapi itu real terjadi. Alhamdulillah tidak bisa menyentuh bagian apapun yang inilah di Livia ya, kita ataupun apa, dan selamat alhamdulillah. Dan di sini Livia juga nanti akan memberikan, kayaknya ada waktu nggak nih ya, ada waktu nggak? Kayaknya nanti bahkan bersambung ya, yang penasaran ikutin terus Livia, subscribe makanya tekan loncengnya ya. Nanti Livia akan kasih tahu amalan apa supaya kita mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Nah ini Livia yang sering ngamalin itu dan alhamdulillah selamat ya. Itu nanti Livia kasih tahu di video berikutnya. Dan biasanya Kak
Dio nih, Kak Dio biasanya ya buat kalian ngasih bukan hanya pelajaran pencaksilat aja tapi amalan juga ya. Amalan juga. Jadi minta sama Allah yaitu dengan zikir. Kita nggak perlu ke dukun, nggak perlu apa untuk minta apa aja yang kita inginkan. Insya Allah memberi kalau kita tulus ikhlas meminta. Nah, kalau amalan yang udah aku kasihkan ke kamu apa? Ke kalian. Salah satunya untuk cari duit ya. Makanya kita nggak bikin konten ini ya bukan demi uang ya. Kalaupun nanti dapat uang dari YouTube ya alhamdulillah rezeki. Tapi niat kita di sini memberikan edukasi itu. Karena alhamdulillah rezeki kita alhamdulillah lancar. Nah, ini pun mereka berdua nih insya Allah mudah-mudahan seterusnya di atas UMR. Amin. Dan itu pun ada amalannya. Kalau pengen tahu apa aja amalannya besok kita kasih tahu. Tapi pasti banyak yang tahu. Dan amalan agar selamat. Dan waktu itu Livia selamat di kejadian-kejadian, nggak tahu itu kejadian-kejadian di jalanan yang tragis itu alhamdulillah karena Livia sering mengamalkan. Nanti di video berikutnya Livia kasih tahu ya, mudah-mudahan panjang umur kita. Nah seperti itu. Dan di sini Livia mau menceritakan nih pada saat Livia itu dikeroyok di mana? Dikeroyok di Blok M. Alhamdulillah Livia nggak pernah dikeroyok lebih dari 7 orang. Nah kalau ceritanya itu kan 200 tuh, terus ceritanya Cynthia 40, tapi udah diklarifikasi katanya manajernya itu bukan manajernya tapi adminnya yang memberitakan hal itu ya. Nah di sini Livia rasa ya kalau pengalaman Livia pernah 3 orang ngeroyok Livia pada saat Livia jalan kaki jauh banget dari Jakarta ke Tangerang sini ya, di stasiun Tiga Raksa dari Jakarta Daan Mogot itu ya, melewati 17 stasiun. Nah itu jauh banget, 3 hari 4 malam, menempuh 3 hari 4 malam. Nah itu ada salah satu daerah yang kalau nggak salah itu di Kebayoran, di stasiun Kebayoran. Nah di situ ada 3 orang, tapi dalam keadaan mabuk yang 2. Wajar kalau alhamdulillah Livia lolos dan alhamdulillah Livia itu selamat. Wajar karena yang 2 mabok. Oke. Dan alhamdulillah itu selamat. Tapi ini untuk kejadian yang 7 orang, kurang lebih 7 orang karena Livia nggak sempat ngitung ceritanya ya kan. Nah disitulah Livia akan ceritakan. Untuk kali ini masih ada waktu nggak untuk menceritakan? Mau berangkat kerja ini, mereka mau berangkat kerja jam berapa? Atau kita cut dulu, kita lanjut besok ya, cerita langsung karena ini udah diterangkan ya, niat kita nggak ada apa-apa, kita nggak maksud apa-apa tapi memberikan edukasi. Oke, kita sambung. Masih ada waktu nggak? Masih dikit 5 menit lah. Oh kurang lebih 5 menit. Oke. Nah di sini nih karena Livia hidup di jalanan dan ini waktu Livia di Blok M ya, di Blok M. Di Livia ini di Blok M itu pernah lama nggak ke Blok M ya karena pulang ke Jawa Banyuwangi kan. Livia itu dari kota ke kota hobinya ya. Nah di situ Livia itu datang ke Blok M nih, kangen nih suasana Blok M. Nah waktu itu tahun 90-an, kurang lebih 90-an lah, 97-an lah, apa 90 berapa ya, kurang lebih tahun itu. Waktu itu zamannya ada Udin PA di taman itu, taman Blok M. Belum ada busway. Nah di situ Livia itu datang di situ. Dulu Livia itu tomboy banget, sukanya pakai topi, pakai kacamata hitam, jaket hitam, sepatu cowok, sepatu Chico, Doc Martin kayak gitu. Nah karena Livia itu nih, Livia ini itu lama nggak ke situ, mungkin banyak
preman-preman baru di situ. Nggak tahu Livia yang udah dulunya lama di Blok M gitu, ngamen di Blok M ya. Nah di situ Livia duduk di bunderan tahu kan, bunderan taman, siapa yang tahu di daerah Blok M, taman Blok M. Nah ini bunderan taman itu di tengahnya, dulu tamannya nggak begitu, belum ada kayak sekarang itu apa itu, pagarnya juga nggak gitulah. Terus dulu itu, zaman dulu itu toiletnya di jalur 6, toilet di taman nggak begitu. Dulu itu dari kayak apa itu, fiber, toiletnya itu dari fiber. Jadi toiletnya dari fiber, sekarang udah kayaknya di keramik gitu ya. Insya Allah mereka penjaga-penjaga toilet itu tahulah sama Dio. Insya Allah ada beberapa preman-preman sana mungkin masih kenal sama Dio botak. Dulu bondol banget botak ya kan. Nah di situ Dio datang di situ karena lama nggak ke situ, santailah Dio. Nah Dio saya nih ya, Livia, kalian manggilnya Dio ya. Jadi saya kangen di situ, akhirnya duduklah di tepian apa itu namanya? Enggak, tepian bunderan. Nah, tepian bunderan itu kan ada air mancurnya di tengah-tengah taman. Nah, disitulah katakanlah Livia duduk kayak gini nih, tapi di tepian ini apa ya? Taman itu apa? Bunderan air mancurnya, duduk kayak gini nih. Nah, kayak ginilah. Terus datanglah anak kecil. Kak, semir sepatu dong. Kak, semir sepatu dong. Ah, udah dek, ini udah disemir tadi. Ayolah kak, biar ada lah kak dapat duit. Nah, kan jadinya kasihan kan kalau anak kecil ya kan. Nah, jadinya akhirnya ya udah deh dibuka satu. Nah, dibuka satu ini, satu masih dipakai, ya kan? Buka satu dulu deh. Tapi nggak tahu firasat ya, karena mungkin alhamdulillah karena Livia sering ngamalkan sesuatu, sihir apapun itu, alhamdulillah mungkin Allah melindungi Livia saat itu. Nggak tahu udah terasa gitu, kok perasaan nggak enak gitu. Dari arah jauh itu kelihatan gerombolan, ya kurang lebih 5 orang lah, tapi nggak sampai, insya Allah yakin nggak sampai 7 orang. Datanglah di situ, nyamperin. Nah, karena udah gelagat nggak nyaman nih, langsung aku keluarin duit kasihkan ke anak kecil itu, aku pakai sepatu langsung. Nah itu sepatuku sepatu cowok yang depannya ada besinya, tahu kan, biasa ada besinya tuh. Nah, di situ ada yang mau jadi peraga nggak nih? Ada yang mau jadi peraga? Coba ayo cepetan nih, kamu mau kerja loh. Nah ada salah satu dari mereka, dan itu ada ceweknya, Lina Padang, waktu itu tatonya di sini. Mungkin ada yang kenal, mungkin preman di sana atau pengamen lama yang kenal sama Lina Padang ya. Dulu itu juga zamannya ada, aku kenal sama Mas Herlambang gitu ya. Ada banyak lah di situ ya teman preman. Nah di sini salah satunya yang ngeroyok Dio, yang ngeroyok Livia itu ada salah satunya Lina Padang tuh, yang mungkin waktu itu katanya dengar dapat polisi gitu. Ya nggak tahu lah ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Nah kalau Udin PL itu udah almarhum. Nah, gimana? Diperagakan, ayo coba kamu, ayo coba sini berdiri. Jadi gini ceritanya, salah satu itu malakin aku ceritanya. Ini mereka nggak bisa acting ya, murid-murid nggak bisa, para limornya nggak bisa acting. Jadi ini baru real saya menceritakan ini, karena sebelumnya aku nggak pernah cerita ya. Apa? Oh nggak apa-apa, biar real. Apa? Kenapa? Oh minta di pause, nggak ada editan ya, minta di pause, mungkin ada ngomong sesuatu kali ya. Tapi di sini oke, di pause dulu bentar. Gimana bos? Oke, katanya biar penasaran nih, ternyata biar penasaran kalian buat video berikutnya, karena ini durasinya terlalu panjang, udah 29 berapa? 29 detik ya. 29 menit. Panjang banget dan juga mau kerja.
Buat penasaran nih kalian ceritanya gimana, kelanjutannya dan bacaan apa, amalan apa sehingga Livia selamat. Dan tentunya buat kalian ikutin terus Livia ya. Segudang bakat. Dadah Allah, dadah aku, dadah semua. Yuk kita salam bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.